Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya pastikan Habib ini atau siapa orang ini mungkin salah memahami kitab atau mungkin tidak baca tapi pernah dengar. Memang ada komparasi antara satu Habib dengan 70 orang alim. Tetapi nggak soal belajar. Dan ini kita jujur-jujuran saja bicara secara ilmiah. Ada memang fatwa dari Habib Ba'alawi yang juga menukil dari ucapan gurunya, yaitu sama-sama Ba'alawi, di mana isinya adalah satu orang syarif atau keturunan Rasulullah, bahkan wakilah bukan satu orang tapi syarif yang bodoh gitu, lebih utama daripada 70 orang alim. Nah, saya bacakan dulu ya, biar kita fakta secara ilmiahnya dulu, artinya ada nggak landasan ilmiahnya. Nanti saya juga bacakan pembandingnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya Al-Minhajus Sawi Syarhu Usuli Thoriqatis Sadah Ba'alawi, ditulis oleh Habib Zain bin Sumaid ya, berarti bin Semit ya, ini berarti satu marga dengan Habib Bahar ya. Wa dzakara Sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li Sayyidina Ra'sil Mukasyafina Abdullah Bahusain As-Saqaf ya. Jadi ini menukil ucapan Habib Al-Aidarus ketika menjelaskan tentang Habib As-Saqaf, Bahusain As-Saqaf radhiyallahu anhu qala. Maka Habib Aidarus itu berkata, wa qad akhbarani ba'du thiqati ya, jadi tidak disebut ya, dan telah mengabarkan kepada saya sebagian ulama yang kredibel atau athiqah anil allamah ya, berita dari atau ucapan dari al-allamah Syaihi al-Masyayikh, gurunya para guru, Abil Hasan, yaitu Abil Hasan As-Sindi ya, Al-Madani radhiyallahu anhu ya, Muhasyi al-Kutubi As-Sittah ya, jadi yang memberikan hasyiah kepada Kutubus Sittah hadis ya. Kemudian fil hadis, dalam hadis wa ghairiha dan yang lain, annahu bahwasanya su'ilah, jadi ulama yang Al-Madani ini ditanya fi darsihi, ketika dia sedang mengajar atau dalam majelis pelajarannya, majelis taklimnya. Pertanyaannya adalah man afdolu, siapa yang lebih utama, asyarifu, seorang syarif, awil alimu, atau seorang alim. Nah, berarti syarif yang alim ini bukan syarif ya. Kenapa? Karena ini bicara syarif dengan munsyarif. Fa hasalahu indaha istighraqun, maka terjadi pada waktu itu kepadanya ini, kepada yang ditanya ini, istighraq ya, tenggelam ya, terbawa, mungkin terdiam gitu ya. Wa ta'tu sahu, dan mengangguk-anggukkan kepalanya, ilal ardi ya, jadi mungkin menunduk, mungkin tafakkur atau terhanyut lah itu. Kemudian masya Allah taala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ditanya lalu ya, kalau dukun menerawang ya, tapi kalau ini ulama mungkin terdiam gitu, kepalanya nunduk-nunduk ya. Wallahu alam ya. Kemudian summa rafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu mengangkat kepalanya ya. Kemudian waqala, dan menjawab, syarifun jahilun, seorang syarif yang bodoh ya. Au qala, atau ada persepsi lain atau ada jalur lain yang mengatakan bukan syarifun jahil tapi syarifun wahid, satu orang syarif afdolu, lebih utama, min sab'ina aliman, dari 70 orang alim. Jadi ini landasan teorinya begini. Jadi satu orang syarif atau syarif yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Ini bukan hadis, bukan ayat. Ini fatwa ulama, fatwa yang diceritakan oleh kalangan habaib internal Ba'alawi begitu. Dari mulai ya, yang menukil adalah bin Sumaid, kemudian dari syekhnya, sayyidnya, yaitu Al-Aidarus, ketika menceritakan tentang As-Saqaf, Bahusain ya, kemudian menukil dari ucapan ulama dan tidak disebut riwayatnya siapa, kan begitu.
Artinya misalnya kita tidak terima dengan ini bukan berarti kita tidak terima dengan Quran hadis, tidak terima dengan ajaran agama, enggak. Apalagi ini masih mukhtalaf. Jadi kalau di sini agak ekstrim juga sebetulnya, satu orang habib yang bodoh bahkan ya, atau satu habib lebih utama daripada 70 orang alim. Kira-kira begitu. Ya kalau masalah mengajar ya nanti saya jelaskan masalah itu. Kemudian ini masuk kepada pendapat yang tidak sama dengan ini atau yang bertentangan dengan ini. Walaupun sebelumnya sudah pernah dibahas dalam kitab Maraqi Ubudiyah itu, Syekh Nawawi Al-Bantani malah satu orang alim mengungguli ya fukuh ya, mengungguli kepada 60 sayyid yang tidak alim, kan begitu. Nah, di sini head to head langsung ditanya dan jawabannya ternyata berbeda dengan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan, ini ada dalam kitab Qurratul Ain fi Fatawa Ulama'il Haramain ya. Halaman 281, kamu cari-cari saja ya. Ini adalah fatwanya ulama Haramain, mufti madhab Malikiyah ya, Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi. Kemudian beliau itu ditanya, "Ma qaulukum fi syarifi?" Bagaimana pendapat Anda tentang syarif? "Hal yafdulu al-alimah amil alimu afdalu?" Apakah mengungguli syarif itu kepada orang alim atau orang alim yang lebih unggul? Jadi ini satu lawan satu ya. Jadi seseorang yang tentu bukan alim, jadi syarifnya ya, kalau sudah alim berarti kan ngapain kita bertanya sama-sama alim, ini kan berarti tidak alim, kan begitu ya. Walaupun di sini sopan ya, tidak disebut al-jahil ya. Kemudian al-jawabu, maka jawabannya asy-syarifu afdalu min haitsu an-nasab. Secara nasab ya, artinya kalau ditelaah dari nasab, maka syarif itu lebih afdol. Wal alimu, adapun orang alim, afdalu lebih unggul min haitsul ilmu, dari sisi al-ilmu. Wa fadilatul ilmi ya, dan keutamaan ilmu, tafuku, mengungguli fadilatan nasabi, keutamaan nasab. Kemudian waqad taqaddama hadzal jawabu, dan jawaban seperti ini sudah pernah ada sebelumnya ya, atau sudah pernah dirilis ya. Awalal kitabi, yaitu di ya, mudhaf ya, di awal-awal kitab Anil Ajhuri, karya Syekh Ali Al-Ajhuri ya. Jadi biasa ulama menyebut nama ulama itu hanya sepotong gitu, Alkitab Anil Ajhuri ya. Jadi ada ulama Ali Al-Ajhuri punya kitab, dan di bagian awal-awalnya itu sudah pernah dijelaskan seperti ini, bahwasanya kalau mau dilihat dari nasabnya ya lebih utama syarif. Kenapa? Karena keutamaan nasabnya, kan begitu. Tetapi kalau dari segi ilmu, maka ya jelas lebih utama orang alim, kan begitu. Kalau ilmu dan nasab, berarti bukan orangnya, tapi head to head ilmu dan nasab, maka ya lebih unggul ilmu, lebih mulia ilmu. Dan ini beliau hanya mengikuti jawaban yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi begitu. Lalu bagaimana masalah sama belajar kepada satu orang habib yang bodoh dengan belajar kepada 70 ulama? Ini jawaban saya berikut. Sebetulnya saya setuju dengan narasi ini, tetapi ada beberapa catatan. Yang pertama, yang belajar itu harus orang yang bebal, yang otaknya itu sudah tidak berfungsi normal. Ya setara kambing, setara kelinci atau binatang yang memang sudah otaknya itu tidak berfungsi. Sehingga belajar kepada satu habib yang bodoh sama aja hasilnya dengan belajar kepada 70 kiai yang alim. Bahkan belajar kepada jangankan 70, 7.000 kiai yang alim ya sama saja. Artinya sama itu ya sama-sama nggak dapat apa-apa. Ya namanya memang masalah di yang belajar, kan begitu. Tapi kalau misalnya yang belajar ini adalah orang normal, bisakah belajar kepada satu habib sama dengan belajar kepada 70 kiai? Bisa saja sama apabila